Saat ini kita sedang ada di kandang kambing nih Sobat Survivor, Bulungan Mandiri Farm. Dan menarik untuk melihat lebih jauh terkait bagaimana sih kesuksesan dari peternakan kambing. Nah, mengenai kesuksesan peternakan kambing di Kalimantan Utara, ada satu aspek yang tidak boleh dilewatkan, yaitu bagaimana penyediaan bibit unggul. Nah, Sobat Survivor, seperti kita ketahui bahwa tentu bibit unggul hingga saat ini tentu masih Jawa sebagai barometernya. Dan sebagian besar, bahkan 100% bibit yang diambil di BMF ini itu berasal dari Jawa. Dan kebetulan salah satu pelaku peternakan dan pertanian dari daerah Jawa, tepatnya Jawa Timur, daerah Blitar, ini sudah ada Pak Syafiq. Nah, akan berbagi cerita terkait bagaimana peternakan di sana dan bagaimana Pak Syafiq melihat peluang-peluang peternakan sini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Senang banget nih kayaknya lihat-lihat kambing tiap hari ya. Ya, karena mainan tiap hari kambing. Mainan tiap hari kambing. Ini saya selalu penasaran seperti apa sih model peternakan kambing di tempatnya Pak Syafiq. Apakah sama semewah ini atau mungkin lebih mewah lagi nih, Pak? Kalau di masyarakat pada umumnya sama aja. Kalau di masyarakat rata-rata sama. Karena di masyarakat kan peternakan bukan pekerjaan, bukan pekerjaan utama. Nah, jadi sama sih di Indonesia bagian manapun sama. Artinya sama itu cara mereka beternak, bentuk kandangnya, perawatannya sama. Sudah terstandarisasi gitu, Pak ya? Ya, belum kalau di masyarakat. Cuman sekarang banyak masyarakat utamanya di Jawa ya sudah jalin kemitraan. Contoh di Blitar ada dengan Gombe. Nah, kalau di sini dengan Pak Ase di Bulungan ini, beliau menstandarkan. Bentuk kandangnya seperti apa, tinggi kandangnya seperti apa, dan lain-lainnya untuk menunjang kualitas dan hasil yang diproduksi. Iya, betul sekali. Sehingga kambing atau produksi yang ada di sini atau bibitan-bibitan kambing sini bisa terawat dan memang bisa menjadi seperti apa yang diinginkan sama pemiliknya. Kalau kan seperti itu. Boleh kita lihat ke sini, Pak? Seperti berbagai, ini kan berbagai jenis apa ya? Jenis kambing atau gimana, Bapak bisa menjelaskan terkait kambing-kambing yang ada di sini? Kalau yang paling bagus hari ini nih. Ini masih F2 kalau nggak salah ini. Ini bur ini. Ya. Nah, hari ini yang menjadi primadona di Indonesia itu kambing pedaging jenis bur. Karena kualitas dagingnya dibandingkan dengan kualitas daging lokal itu sangat jauh. Iya. Dari segi kuantitasnya, betul. Kalau ngomong kualitasnya, rasa dagingnya lebih enak, lebih empuk walaupun tua. Karkasnya 2 kali lipat dari Jawa. Lokal itu. Contoh, usia setahun keturunannya F1-nya bur, itu setahun bisa 70-80 kilo. Tapi kalau Jawa, kambing lokal, itu hanya 30-35 kilo maksimal. Makannya sama segitu. Waktunya sama, cuman hasilnya beda. Itu ngomong bobot. Terus karkas dagingnya beda. Kalau yang kambing lokal, yang seperti yang di sana, Mas, yang kurban itu karkasnya hanya 35% sampai 40%. Daging tulang ya. Tapi kalau ini jenis yang ini itu bisa 50-60%. Lebih tinggi. Ya, satu case kita sembelih kambing jenis bur F2 itu bobot 87 kilo. Bobot sebelum ditimbang, bobot hidup. Ketika disembelih kita ambil dagingnya saja tanpa tulang itu keluar 50 kilo. Coba kalau kambing lokal 20 kilo, dagingnya aja cuma 6 kilo maksimal. Tapi entah kenapa, Pak, mereka selalu berpikir kambing lokal jauh lebih tahan dari segi penyakit ya, dari ketahanan dari segi cuaca dan sebagainya. Itu informasinya. Itu yang berkembang di masyarakat. Kalau ngomong ketahanan, ini yang paling tahan jenis bur atau keturunannya. Iya, kalau kambing lokal yang di masyarakat kan memang sebetulnya ketika dia pindah stressingnya tinggi. Justru nggak begitu kuat dibanding dengan domba atau jenis ini. Kita menjawab tentang apa namanya tadi ketahanannya. Kayaknya itu pendapat memang sekarang harus diuji di lapangan benar, bertemu dengan praktisi, dengan kandang-kandang yang sudah mengembangkan, sehingga persepsi itu bisa nanti berubah ketika di lapangan. Contoh di sini aja. Di sini tuh panasnya tinggi, dia hidup di daerah dingin, tapi masih hidup kan? Masih bisa bertahan. Berkembang kan? Nah,
Beda ketika kambing Jawa yang lokal ya, dia datang ke sini, dia butuh 3 bulan untuk mengembalikan dan beradaptasi dengan cuaca. Ini enggak. Ngomong 3 bulan dia susut beratnya, susut semuanya. Dan untuk kembali itu beda. Nah, kalau tadi yang dikatakan kambing lokal itu lebih kuat, kayaknya sudah berubah pendapatnya itu. Karena zaman tidak lagi mundur tapi maju. Baik. Kita harus tahu jenis kambing-kambing seperti ini nih, yang potensinya besar. Luar biasa. Ini menarik. Jadi ini kebetulan sini ada adik-adik mahasiswa juga nih, banyak belajar nih. Nah, jadi kesempatan buat tahu terkait bagaimana peternakan kambing ini. Jadi ini pertama kali pegang kambing atau gimana nih adik-adik? Tidak. Sudah pernah sebelumnya. Sudah pernah sebelumnya. Punya bapak. Ada kambing di rumah ya? Iya, sama sapi. Sapi. Dibiarkan aja sih. Enggak serapi inilah kandangnya mungkin ya. Belum termanajemen dengan baik. Termanajemen. Jadi gimana nih Pak? Mungkin sekaligus juga informasi ke adik-adik di sini. Itu apa namanya? Ini aja jadi acuan. Si Mbak siapa tadi yang katanya punya sapi sama kambing di rumah? Siapa tadi? Nah kan minimal dia bisa cerita. Tinggi kandangnya berapa dari tanah coba? Kalau ini sapinya dari kandang. Bukan sapi. Bukan sapinya, kambing. Kita ngomong kambing. Kan ada kambing kan? Nah. Ada kambing enggak? Ada, cuman sebelum saya kesini sudah habis dijual. Kan pernah. Iya. Tinggi dari lantai ke atas udah berapa meter? Kira-kira aja. Kayak gini lah. Ini yang di tiang ini. Tahu enggak arahnya hadap ke barat, ke timur, selatan, ke utara? Pintunya menghadap ini. Ini barat ke sana. Pak Asem membuat ini pasti dengan tujuan. Nah, tujuannya apa? Sirkulasi udara itu mempengaruhi kesehatan ini. Nah, karena apa? Ketika angin datang, tadi ya mungkin kenapa nggak bau ya? Salah satu faktor nggak baunya, karena baunya sebelum kita hirup itu sudah dibuang. Iya. Makanya kolong-kolong ini itu tidak dibentuk seenaknya tukang, enggak. Tapi mereka harus membuat seperti ini, agar ketika angin datang dari arah mana itu dibuang kemana. Itu satu. Ketinggian. Semakin tinggi katanya semakin bagus. Tunggu dulu. Kalau posisi arah anginnya salah, dia nanti justru naik, dia kembung. Angin, karena kebanyakan angin yang dorong. Iya. Nah, kalau ketinggian ideal, kami di rata-rata di mitra kita di sana 120 meter. Kenapa ideal? Ketika anak kandang mau ngebersihin, itu nggak perlu capek-capek. Kan 120 sudah cukup tinggi. Ya, kalau semakin tinggi bagus. Cuman kosnya tinggi, mau panennya agak susah, mau naikinnya susah. Kalau salah arah, kembung. Jangan salah, angin itu harus segera dibuang. Kalau tinggi nanti kan naiknya ke atas gimana? Nah, dia hirup, dia mau makan. Coba kalau kita mau makan di tempat kotor bisa makan enggak? Atau aromanya nggak enak, kira-kira makannya jadi enak apa enggak? Enggak. Sama, mereka juga manusia tapi dalam bentuk hewan. Sifatnya sama. Maka perlakuan di sini kenapa bersih? Kenapa setelah ini harus dibersihin? Karena dia juga tidak mau ada hal-hal yang tidak dia sukai. Mungkin ada mau bertanya, mungkin ada penasaran. Beliau kan supplier, misalnya supplier atau distributor atau peternak? Kami merangkap semuanya. Beliau supplier dari Jawa. Kami punya peternakannya ada, kita juga mensuplai ke sini. Kita juga tradingnya. Sebagai supplier mungkin adik-adik ini penasaran gimana sebenarnya prosedur aman, maksudnya aman dari dinas peternakan, aman dari pemerintah setempat maupun daerah asal terkait proses migrasi kambing ini dari Blitar ke Kalimantan Utara. Ya, kalau proses mendatangkan sini prosedurnya satu pasti Kalimantan Utara harus mengeluarkan surat pemasukan, izin pemasukan. Jadi dinas itu nanti atas permintaan warganya atau peternaknya dia mengajukan permintaan untuk mendatangkan barang, hewan. Jumlahnya berapa? Muncul di dinas peternakan Bulungan misalkan. Nah, atas dasar surat itu nanti kita bisa meminta SKKH, surat keterangan kesehatan hewan yang mau kita kirim. Jumlahnya berapa? Nanti hari ini ada SE, surat edaran dari kementerian itu lengkap. Kalau 5 tahun yang lalu itu nggak ada syarat yang macam-macam. Pokoknya dinas ini minta barang, dinas kesehatan kami mengeluarkan surat SKKH, aman tuh barang bisa. Cuman sekarang harus ada kepastian vaksinasinya, harus divaksin. Jadi semua barang yang kita kirim itu sudah vaksin belum? Jujur, vaksin berapa?
Itu kambing vaksin 1-2 plus PCR itu sebelum dikirim. PCR lengkap juga? Mana? Yes, saya punya videonya. Mau lihat nih videonya. Nih. Di PCR kayak manusia ya? Yes. Nih, tak tunjukin. Ini sistem PCR kita. Nih. Kamu harus tahu dulu. Kita ambil ya biar tahu. Ini lagi. Nah, jadi kalian tahu. Sebentar, sorry yang terbaru aja. Nih, ini kambing-kambing, tuh, ambil sampel darah, dinas, di PCR, divaksinasi sebelum di. Bukan, dibawa ke jangan sini, salah. Setelah ini masih harus ada sampel darah untuk PPR karena ada varian penyakit baru yang sekarang isunya masuk dari Vietnam ke Indonesia. Maka semua hewan yang dikirim keluar dari Jawa Timur harus melengkapi dengan keterangan bahwa hewan-hewan itu tidak terpapar sama PPR tadi. Jadi kalau suratnya nggak lengkap kita nggak bisa kirim. Jadi sampai sini Bapak harus menyerahkan surat-surat lengkap tersebut ke dinas. Balai karantina. Oh, balai karantina. Ya, nanti semua balai karantina mengkonfirmasi permintaannya bulungan itu apa aja persyaratannya, dicocokkan dengan apa yang kita sodorkan. Oke, mantap sekali Sobat Survivor. Jadi inilah jenis-jenis kambing. Nah, sudah di tag seperti ini. Ada 2 jenis tagnya Pak ya, ada kuning, ada oranye Pak ya? Ya, kalau tag itu tergantung bahasanya. Itu ada tanda yang untuk manajemen sini sebetulnya. Yang oranye itu untuk apa, keterangan apa. Yang ini apa. Di sini punya sendiri. Kalau di kita itu kode 1 RTag itu ada kodenya. Oh, ini menunjukkan garis keturunan. Oh, ini bapaknya siapa, kakeknya siapa, ibunya siapa. Biar nggak ada incest, biar nggak ada perkawinan sedarah. Itu yang bikin masalah. Kambing-kambing kita jelek karena apa? Di tempat masyarakat kita 1 pejantan dikumpulin dengan 10 betina. Ketika beranak, anaknya yang sudah gede dikawin sama bapaknya. Si anak yang jantan ngawin ibunya. Makanya jadi kecil-kecil, nggak tambah gede karena ada rusak itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada nanti bapaknya bertanya, siapa yang bisa jawab dapat 50.000. Mantap. Buat uang bensin. Oke, dari 3 siapa orang? 3 orang aja nih ya. Dengar 4 orang lah nih ya. Nah, 5 orang tuh. Siapa kira-kira? Boleh Bapak kasih pertanyaan yang untuk selevel mahasiswa ini. Kira-kira buat pertanyaannya apa? Oke. Dapat 1 aja. Nah. Tadi kan kita menghindari incest, tapi kan nggak bisa dihindari di masyarakat. Bisa nggak menghindari yang di masyarakat? Kalau di sini bisa nih. Pertanyaan simpel. Untuk mengembalikan DNA-nya jadi bagus atau keturunannya jadi bagus lagi, padahal itu sudah rusak keturunannya, caranya gimana? Wis. Dari yang saya bukan mahasiswa nih. Saya hanya praktisi lapangan, tahu bagaimana ilmunya, kita melakukan dan jadi. Dari yang sudah rusak 50. Nggak udah tuh. Biar apa kira-kira yuk? Dapat betina atau pejantan yang nanti kembali pada DNA semula, itu gimana caranya? Ayo. Pasti tahu lah. Pasti tahu. Semester 5 loh, woi. Ayo gimana? 50 tuh, nunggu tuh. 50. Ah, 50 nih. Ayo. Gimana? Cuma 50, nggak banyak gitu. Malas jawab gitu. Nggak apa-apa, coba. Mungkin itu hal baru bagi kita atau ya emang seperti itu, gimana? Udah rusak nih. Terus diapain? Kan gak ada pilihan. Mau beli yang gini mahal. Yang sudah rusak harus diperbaiki. Caranya gimana? Ya gimana yuk? Susah nggak jawab pertanyaannya? Oke. Tempat tinggalnya Pak dipisahkan. Yang sudah rusak sama yang tidak rusak. Jadi yang rusak ini disatukan kembali. Yang rusak disatukan kembali. Maksudnya gimana nih? Yang rusak kan disatukan kembali. Jadi dia buat keturunan sendiri. Mungkin masih seperti belum. Kayak istilah minus ditambah minus jadi plus gitu. Gimana? Kang? Gimana Mas? Coba Mas, kasih ilmu baru bagi kami peternak di masyarakat ini. Kayaknya pertanyaan lama nih. Ganti deh. Enggak. Oh, jawab dulu. Baru jawab. Ya. Kan sudah rusak. Nah, untuk dapat keturunan yang baru, pejantannya kan juga rusak nih.
maka cari pejantan yang secara kelihatan kasat mata, oh ini tingginya bagus dah daripada yang lain, warnanya bagus. Cari betina yang kira-kira bagus juga, kawinin. Jadi dicarikan bibit yang unggul. Sama-sama rusak tapi. Sama-sama rusak kan? Kan kita mau cari yang jadi balik normal kan? Sama-sama rusak kan ceritanya. Kan beranak nanti setelah 6 bulan. Anaknya bisa 2, kita case 2 aja. Lihat di anak itu, kalau laki-laki semua atau betina semua, lihat yang paling bagus secara penampilan fisiknya itu simpan, yang nggak bagus buang, gedein, jual. 1 kali kelahiran, rufusnya 31, paling bagus 51. Ini 1 kan, ibunya kawinin lagi sama bapak yang sama atau sama pejantan lain yang sama bagus, keluar lagi kan 2, betina lagi. Lihat, ini paling bagus yang ini nih. Yang ini geser lagi, dapat berapa? 2. Kawinin lagi. Ketika 3, cari dari 3 ini mana yang paling bagus. Itu betina yang secara persentase itu 70% sudah bagus mendekati galur aslinya. Iya. Kalau mau 90%, 5 kali. Nggak seperti yang saya punya ide, Pak, dikawinkan sama bibit yang unggul gitu. Kan saya nggak ngomong sama unggul, kalau unggul ya enak gitu, cari gitu. Kawinkan full blood, selesai. Kita kan lokal yang dimasarkan udah rusak, mereka kan tetap harus dapat yang bagus. Setelah itu kalian edukasi, Pak, yang ini ibunya ini kasih nama Supre misalkan. Nah, oke ya, dapat pejantan dari dia, pakai 51 juga, namanya Andi. Andi sama Supre dikawinin, maka keturunan Andi sama Supre itu bibit yang galurnya sudah 100% bagus. Karena apa? Sudah 90 jadi 1, min tadi jadi plus. Jangan sampai ada perkawinan lagi, anak Supre kawin sama, nggak boleh. Maka harus ada 4 orang yang melakukan hal yang sama sehingga keturunannya mereka bisa disiksa. Nah, kalau itu terjadi, sebagai mahasiswa kalian bisa mengumpulkan seperti itu, maka nggak akan ada lagi cerita di pasar kok kambingnya kecil-kecil. Itu sama kayak sapi juga bisa begitu. Sama. Sapi juga begitu. Sama. Jadi kalau ke Jawa, kambing kita itu betinanya sudah segini-gini. Karena kita balikin lagi tadi itu. Mungkin ada pertanyaan lebih mudah, Pak, buat mereka. Mungkin yang paling umum, pengetahuan umum terkait kembali ke mereka dah. Nah, lagi ganti mereka yang tanya. Saya tak mencoba menjawab. Kalau sulit, 50.000 tuh. Oke. Ada pertanyaan enggak? Oh, kalau saya nggak bisa jawab, 50.000. Ada pertanyaan enggak? Yuk. Sambil jalan deh, biar dapat inspirasi. Atau apa namanya sih? Gini aku tanya. Kambing biasa beranak berapa? Yang kalian tahu? 2. 1 ada. 3 pernah. Ada di tempat kita ada 3 dan 4. Ada caranya bagaimana itu bisa jadi anak 3. Ada tekniknya kan? Kan kita udah ngomong teknologi. Nah, mungkin dari pejantan, dari apanya. Sekarang istilah, kalau anak 1, kalau ada kambing yang beranaknya selalu di atas 1, itu istilah di ini, ilmu peternakan apa? Ini masuk ke varietas apa? Lebih dari 1. Iya, lebih dari 1. Kalau setiap lahir 2, 3, 2, 3. Itu ada istilahnya. Oh, kambing ini dia masuk ke golongan apa itu? Golongan kambing apa? Kambing lah, apapun jenis kambingnya. Istilah yang dipakai sama ilmu peternakan dari kampus juga sama mengatakan itu. Praktisi juga sama karena kami juga ikut dari ilmunya kampus. Itu diistilahkan apa? Bukan. Wah, saya emang harus lebih banyak belajar kayaknya. Hybrid ya, bukan? Prolific. Oh, oke. Ternyata berat ya. Makanya kita selalu cari kambing, jangan yang asal-asalan, cari yang prolific. Gimana caranya? Tanya ke penjualnya. Ini sudah berapa kali beranak? 2 kali. Berapa anaknya berapa aja? Oh, 2, 3 ambil. Kalau 1, jangan. Kalau ragu jangan beli. Karena banyak orang seperti saya juga melakukan hal-hal yang nggak benar sebenarnya. Contoh, saya punya kambing, lahir kok 1, tak kawinin lagi kan? Lahir kok 1 lagi, saya rugi. Maka tak kawinkan lagi, tak jual kondisi hamil. Pembeli, wah ini hamil ya, tinggal nunggu lahir ya, harganya naik kan? Nah, hasil dari penjualan itu tak belikan 2 ekor.
Ketika lihat di situ 1, rugi ya di situ. Karena saya tahu. Kalau larinya 2, 3. Nah, ini yang dimasukkan kandang sana nih. Ini prolific nih. Gitu. Kalau di pasar kamu nggak akan tahu. Gitu loh, Neng. Gak ada yang dapat 50 nih. 50. Udah kira-kira itu mungkin. Udah, pertanyaan sederhana deh. Berapa jenis pakan kambing yang ditanam di lingkungan BMF? Banyak. Belum dapat penjelasan dari Pak Asa ya? Banyak sih, banyak. Oh sudah ya, monggo silakan. Indigo Vera. Indigo Vera. Hah? Iya betul. Dan ubi juga. Daun ubi. Terus pohon gamal. Oke, lengkap lah ya. Kamu dapat 50.000. Sebab Selamat ya. pertanyaannya bukan gitu, Bang. Kalau kita Dari tadi makan kan 4 sehat 5 sempurna. Hah? Kalau kambing biar dapat 4 sehat 5 sempurna itu jenis pakannya apa aja yang harus kita siapkan di bank pakan, mungkin gitu. Oh artinya. gitu ya. Coba, ini kan dia menjawab, wah ada ini. Sekarang 4 sehat 5 sempurnanya apa? Ini pengetahuan tambahan lagi kan ya, mungkin belum dijelaskan. Biar nggak perlu detail. beli konsentrat, maksudnya semua dari alam dan bisa ditanam di sini. Jenisnya apa aja dan fungsinya kalau bisa. Contoh, pakcong, itu kan sumber serat. Kita nggak pernah ngomong pakcong sumber protein. Udah. Iya kan? Asal dia kenyang. Nah, udah. Terus tadi ngomong Indigo Vera. Dicari apanya? Proteinnya. Dia nggak perlu makan banyak karena proteinnya tinggi. Ini, Kaliandra. Kaliandra cari apanya? Protein juga ya? Protein juga. Nah, karena perempuan biasanya melahirkan, menyusui, dia juga melahirkan menyusui. Berarti butuh apa lagi? Apa? Kalsium. Itu diambil dari mana? Di sini nggak ada. Makanya aku tanya, kan kita ngomong 4 sehat 5 sempurna. Daun katuk, daun kelor. Itu untuk tulang. Kalsiumnya di daun kelornya. Gamal itu untuk energinya. Karena apa? Gamal itu juga protein tinggi. Karena kebanyakan dia mencret. Makanya nggak boleh. Ketika ke situ kalian menikmati, lihat. Coba yang gamal berapa? Nah, tapi tadi kira-kira hanya lihat atau hanya tahu ini kok segitu ya? Ini segitu. Boleh nggak gamal banyak, pakcongnya dikit? Apa yang terjadi? Mencret. Mencret. Indigo Vera lebih banyak, mencret. Karena dia hanya butuh berapa protein? Kan ada hitungannya. Tidak lebih dari 13-14 protein saja, persen. Per dosis kalau kebanyakan. Kenapa? Dosis. Nah, itu dia. Perbandingannya berapa loh, Pak? Apanya? Itu untuk pakannya tuh. Enggak, maksudnya gamalnya berapa banyak, artinya pakcongnya berapa banyak gitu. Karena pakcong itu sumber serat, maka dia paling banyak. Baginya gini, yang 50% itu pakcong. 50% laginya tinggal kamu punya berapa. Oh, sini ada Indigo Vera, ada Kaliandra, ada gamal, terus ada lagi daun nangka. Maka 50 dibagi ini berapa persen? Bisa 10, 10, 10, 10. Oke, sip. Bentar. Nggak bisa. Biasanya Dia sakit. di masyarakat begitu. Nah, itu masalahnya. Makanya badannya kurus-kurus. Oke. Terima kasih Pak. Kami Sama-sama. lanjut lagi ke sana Pak ya. Siap. Oke. Lanjut, Jadi lanjut. silakan dilanjut ya. Oke, Sobat Survivor, kami lanjut dulu. Isi, Mas. Ya, sip.